Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Kera dan ayam bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan adalah mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Sekarang ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Setelah tanda petik, maka huruf pertama pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan pada huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar seharusnya adalah 2.
Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 4. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo berkreasi. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam. Bahan 1. Kertas warna 2. Kertas gambar 3. Lem. Alat 1. Pensil 2. Gunting 3. Spidol atau krayon. Langkah kerja 1. Potong 4 buah bidang 2 setengah lingkaran besar dan sedang 2 segitiga besar dan kecil 2. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah. 3. Tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik. 4. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. 5. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Selamat berkreasi! Sekarang ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah dengan teliti. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas adalah tentang kota yang dipenuhi oleh kawanan tikus karena penduduknya selalu membuang sampah di sembarang tempat. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kesimpulan: kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekarang ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa menuliskan hasilnya sesuai dengan keinginanmu. 1. Penggunaan huruf kapital pada awal nama tempat. Kota itu bernama Kota Hamelin. 2. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. 3. Penggunaan huruf kapital pada awal kata nama orang. Pemuda itu bernama Satria. 4.
Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan awal kata nama tempat. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. 5. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Selanjutnya, coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar pertama. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Bukan, ini kegiatan bermain ayunan. Gambar kedua. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja. Gambar ketiga. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja. Gambar keempat. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Bukan, ini merupakan akibat karena tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. 1. Saling menghargai. 2. Saling tolong-menolong. 3. Saling bekerja sama. 4. Menjaga kerukunan. 5. Tidak membeda-bedakan. 6. Saling mengasihi. Selanjutnya, ayo bercerita. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun.